Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi bilangan. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pada operasi bilangan, terutama seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran tentang materi bilangan pada TPS UTBK 2020, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, soal nomor 1, 40% dari 22/3 dari sebuah bilangan yaitu 32. Berapa bilangan itu, bro? Oke, itu yang ditanya. Nah, misalkan yang pertama dulu nih mudahnya. Kita misalkan sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan itu sama dengan X. Jadi 40% dari 40% berarti 40/100 dari 2/3 dari X itu sama dengan 32, bro. Jadi kita sederhanakan ya, kita coret nolnya 10 bagi sama-sama bagi 2, sini 5, sini 1, berarti 4 kali 1 4X per 5 kali 3 15 sama dengan 32, berarti X sama dengan 32 dikali 15 per 4, berarti coret-coret 32 bagi 4 8, berarti X sama dengan 15 kali 8. Ya udah, berarti 15 kali 8 120. Mudah banget kan, bro? Oke, kalau gitu langsung aja ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, 481 ditambah 426 kuadrat dikurang 4 kali 481 dikali 426. Jadi, ini kan lumayan nih kalau kita mau selesaikan satu persatu. Jadi kita misalkan dulu nih, bro, jadi sini A, sini B. Jadi konsep yang mau kita pakai adalah A ditambah B kuadrat sama dengan, ini kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Gimana kalau dia A dikurang B kuadrat, bro? Sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Jadi dua konsep ini yang mau kita pakai. Karena ini kita misalkan AB, berarti ini 481 juga A, ini juga B. Oke, kita ubah langsung ya di sini ya. Berarti A ditambah B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali B sama dengan A tambah B kan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat dikurang 4AB. Berarti A kuadrat 2AB dikurang 4AB min 2AB ditambah B kuadrat. Tadi ini apa, bro? Oh, ini ternyata yang kedua, guys. Oke. Berarti yang ini sama dengan A min B pangkat 2. Udah, kalau gitu tinggal ganti deh angkanya. 481 dikurang 426. Wis. Berarti 481 kurang 426 sama dengan 1 kurang 65 ya. Berarti sini sisa dikurangi 1, 7 kurang 2, 5. Oh, 55 kuadrat. Tuh ini ada kuadratnya nih. Nah, ya udah kalau gitu langsung aja 55 kuadrat. Pasti ujungnya 5. Ini kan nggak ada yang ujungnya 5, bro. Cuman C. Yus. Berarti hasilnya adalah C. Oh, saya kurang yakin, bro. Ya udah lo kaliin aja. 55 dikali 55. Taram. Ya udah kali, bro. 5 kali 5, 2 ya. 5 kali 5 berarti tambah 2 berarti 27. Sama bawahnya 275 juga, bro. Tambah aja 5, 2. Sini tambah 1 berarti 0, 3. 30, 25. Benar ke, bro? Sama ya? Oke, bro, kalau gitu kita mau next ke soal berikutnya. Udah kan? Soal nomor 3 nih, bro. Jika 2 pangkat 32 ditambah 1 itu habis dibagi, ada completely divisible, ini habis dibagi ya oleh bilangan bold number, ini bilangan cacah, bro. Bilangan cacah dimana dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, manakah bilangan yang di bawah ini yang habis oleh dibagi dari bilangan tersebut? Oke, berarti gini, bro. Kita mau pakai konsep yang gini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu sama dengan
A ditambah B dikali A pangkat 2 dikurang AB ditambah B pangkat 2. Nah, dari semua bilangan A, B, C, D, mana yang bisa kita ubah ke A pangkat 3 dan B pangkat 3. Nah, kalau dilihat secara kasat mata berarti yang C. Kenapa? 2 pangkat 96 kan sama dengan 2 pangkat 32 dikali 3. Jadi kan 2 pangkat 96 itu ditambah 1 ya sama dengan 2 pangkat 32 dikali 3 ditambah 1. Kan gitu ya. Di 2 pangkat 32 dipangkatin 3. 1 ini kita boleh kan buat jadi 1 pangkat 3 bro? Oke boleh. Kalau boleh berarti kita bisa ubah dong ini ke sini A tambah B. Berarti kalau ini jadi A, kalau ini jadi B, berarti kita mau ubah ke sini. Berarti ini kita mengubah 2 pangkat 32 ditambah 1. Nah gini dikali 2 pangkat 32 pangkatin 2 dikurang 2 pangkat 32 dikali 1 ditambah 1 pangkat 2. Oke, hasil akhirnya yaitu 2 pangkat 32 ditambah 1. Berarti sini 2 pangkat 64 dikurang 2 pangkat 32 ditambah 1. Nah, karena dia punya faktor dari 2 pangkat 32 ditambah 1, berarti dia habis dibagi oleh 2 pangkat 2 pangkat 32 ditambah 1. Berarti pilihannya C, bro, gitu. Jadi konsep ini yang dipakai ya. Jadi ada yang lain sih sebenarnya kalau di A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 kan ini sering dipakai juga A plus B dikali A min B. Oke, terus kalau gimana kalau di A pangkat 3 min B pangkat 3 itu kan sama dengan A min B dikali A pangkat 2 plus AB plus B pangkat 2. Oke, ini yang sering dipakai bro. Ntar sering aja latihan bisalah ketemu soal-soal yang seperti ini bisa digunakan. Oke, soal nomor 4. Manakah bilangan yang bilangan di bawah ini yang habis dibagi 24, bro? Jadi gitu. 24 itu peroleh dari 8 dikali 3 faktornya. Nah, jadi kita harus membuat dua versi. Yang pertama adalah ciri bilangan yang habis dibagi 8. Nah, bagi 8. Apa cirinya? Jadi bilangan yang habis bagi belakang adalah 3 bilangan terakhir. Nah, terakhir habis dibagi 8. Terus yang kedua, gimana sih maksudnya 3 ciri bilangan terakhir habis dibagi 8? Ya, ntar kita bahas kalian ya. Terus yang kedua, ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3. Oke, jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3. Oke, gitu. Jadi kalau dia bagi 8, 3 bilangan terakhirnya habis dibagi 8. Terus kalau dia habis dibagi 3, berarti jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3. Oke, kita mau analisa satu persatu. Yang A dulu. Yang A itu 3, 1, 2, 1, 4. Di mana maksudnya 3 bilangan terakhir? Bagi 8 dulu ya. 3 bilangan terakhir ini guys. Bro, ini bro. Oke, 2, 1, 4. Itu habis nggak dibagi 8 bro. Oke, sini 2 berarti 16. Sini 54. 54 bagi 8 nggak habis. Oke, tidak habis. Kalau sudah tidak habis bagi 8, nggak usah kita terusin. Habis bagi 3, cari yang lain. Kalau 1 sudah tidak terpenuhi, maka kita langsung pindah ke lain hati. Oke gitu ya. 6, 1, 2, 1, 2. Oke, di sini 3 bilangan terakhir. 2, 1, 2. Wis, langsung bagi aja bro. Berarti 2, 1, 2 dibagi 8. Sama dengan di sini 2, 16. Berarti 52. Tidak juga habis dibagi 8. Oke, langsung next. Gak usah dicari ya yang 3 dulu. Karena dia belum ketemu. 5, 1, 2, 2, 1, 6. Nah, 3 bilangan terakhirnya 2, 1, 6. Kita cek 2, 1, 6 dibagi 8 bro. Sama dengan 2, sini 16 ya. 56 bagi 8, 7. Berarti habis ya.
Oke, berarti ini habis dibagi 8. Memenuhi syarat untuk 8. Tapi kita cek jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3 untuk yang habis dibagi 3. Kita cek nih bro. Kita mau cek 5 ditambah 1. Jadi jumlah bilangan penyusunnya itu 5 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6. Hasilnya berapa? 5 tambah 1 6 tambah 2 tambah 2 10 tambah 1 tambah 6 berarti 17 habis dibagi 3 bro? Tidak. Oke, berarti tidak terpenuhi yang C. Yang C tidak terpenuhi. Terakhir yang D. Yang D ini kan bilangan terakhirnya. Sebenarnya ada yang E. Yang D kan bilangan terakhirnya. Bilangan terakhir yang E berarti 3, 1, 2, 5, 8, 3, 2. Oke, bilangan terakhir udah 8, 3, 2. Udah positif, ini bisa habis dibagi 8 ya. 8, 3, 2. Oh ya, bagi 8 dah. 1. Sini 8. Nih 3 bagi 8 tidak cukup. Turunin 2-nya berarti 32 bagi 8. Sini 4 ya. 0. Berarti 104. Nah, sekarang kita mau cek. Dia ini kelipatan 3 atau bukan? Ya, tinggal tambahin bro. Berarti di sini kita jumlahkan 3 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 2. Berarti 3 tambah 1 4 tambah sini 7 11 19 24. 24 habis dibagi 3. Oh yoi bro. Jadi terpenuhilah yang D itu habis dibagi 8 dan habis dibagi 3. Berarti pilihannya D gitu bro. Bisa ya? Oke, kalau gitu next soal berikutnya. Jika n bilangan asli, maka 6n kuadrat ditambah 6n itu habis dibagi berapa? Oke, yang pertama kita mau faktorkan dulu. 6n kuadrat ditambah 6n itu kan sama dengan 6 kali n kuadrat ditambah n ya. Berarti 6 dikali n ditambah 1. Nah, otomatis ini kan karena ada 6-nya berarti dia habis dibagi 6. Nah, berarti yang pertama habis dibagi 6. Dibagi 6. Kenapa? Apakah dia hanya habis dibagi 2? Tidak, karena 6 itu merupakan 3 kali 2. Berarti dia habis dibagi 3, habis dibagi 2. Otomatis hanya dibagi 2 itu salah. Yang kedua, karena n ini bilangan asli, berarti ini merupakan jumlah dari bilangan genap. Oke, ini merupakan bilangan genap. Berarti kalau n-nya 1 berarti maka di sini aja ya biar jelasinnya enak. N dikali n tambah 1. Untuk n-nya sama dengan 1 berarti bilangan genap yang pertama yaitu 1 dikali 1 tambah 1 berarti 2. N sama dengan 2 berarti 2 dikali 2 tambah 1 sama dengan 6. Kenapa? Kan kalau bilangan genap itu 2, 4, 6, 8. Jumlah bilangan genap yang pertama ya udah 2. Jumlah bilangan genap 2 bilangan genap pertama ya udah 2 tambah 4, 6. Cek lagi n sama dengan 3. Ya wes, berarti 3 kali 3 tambah 1. Berarti 3 kali 4, 12. Benar nggak? 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Berarti benar ya, ini adalah bilangan genap. Karena dia jumlah bilangan genap, otomatis dia merupakan kelipatan dari 2. Oke ya. Berarti ini habis dibagi 6. Karena ini kelipatan 2 lagi ke bilangan genap, otomatis dia habis juga dibagi 12. Ya nggak? Oke ya. Berarti ini habis dibagi 2. Ini kan positifnya adalah 2 ya. 2 di sini 2 gitu. Maka jawabannya adalah D, habis dibagi 6 dan juga habis dibagi 12. Oke, gitu ya. Kalau di sini bisa aja bisa 6 kali 2, 12, 6 kali 6 otomatis bagi 12, 6 kali 12 apalagi. Oke, gitu nanti ceknya biar nggak tambah yakin ya. Oke, next soal berikutnya, soal nomor 6. 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 sampai 100. Jadi gimana kalau kita jumlahin gini mabok juga bro. 1 sampai cepet gini. Jadi caranya gimana ya wes? Caranya 1 kita ubah gini. 2 tambah 2, 3 tambah 2, 3 pangkat 2 ditambah
4 pangkat 2 ya, ditambah sampai 10 pangkat 2. Taram, gitu. Mudah ya? Belum selesai ternyata ya. Nah, ini ada konsepnya gini. Jadi kalau ada sigma n pangkat 2 itu sama dengan n dikali n tambah 1 dikali 2n ditambah 1 per 6. Gimana kalau dia sigma n aja? Kalau sigma n itu berarti dia n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Itu untuk sigma n. Kalau sigma n kuadrat ini. Nah, kita ini kan sama dengan sigma n kuadrat. Jadi artinya kalau dia 1 kuadrat ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 10 kuadrat, berarti n kan dilihat yang paling akhir, berarti ya udah sigma 1 sampai 10 kuadrat, berarti tinggal ganti n-nya ganti 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 ditambah 1 dibagi 6. Oke, kalau gitu bro, tinggal ganti, berarti 10 kali 11 tambah 20 tambah 1 10 kali 6 ya, maksudnya 10. Jadi ulang. Berarti 10 dikali 11 dikali 21 per 6. Sama-sama bagi 3 bro, sini 2, sini 7. Sama-sama bagi 2 bro, di sini 5, di sini 1. Ya wes, berarti 5 kali 11 55 dikali 7. Berarti dia 350 tambah 35 385. Nah, oke dia bro, mantap kan? Lebih mudah caranya. Sip, kalau gitu next soal berikutnya soal nomor 7. Jika 5A2 habis dibagi 6, maka A, tadi kan kita udah bahas nih, 6 itu berarti 5A2, berarti habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Berarti karena 6 itu adalah 3 kali 2. Oke, berarti 5A2 itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Oke, ciri habis dibagi 2 ya udah bilangan genap. Ciri habis dibagi 2 yaitu bilangan terakhir itu genap. Taram. Ya wis. Ini sudah terpenuhi sudah karena bilangan terakhirnya sudah 2 yaitu genap. Tinggal A aja. A dari mana? Ya udah, A-nya kan kita ada angka-angka ini, pakai aja. Kita cek dulu. Habis dibagi 6 berarti udah habis dibagi 2 sudah terpenuhi, tinggal habis dibagi 3. Yowes, apa tadi syarat habis dibagi 3? Jumlah suku-sukunya habis dibagi 3. Oke, ciri habis dibagi 3, jumlah bilangan penyusun habis dibagi 3. Yowes, berarti 5 ditambah A ditambah 2 itu habis dibagi 3. Berarti di sini 7 tambah A. Tinggal ganti A-nya. Oke, kita mulai dari kalau A-nya 1. Kalau A-nya 1 gimana? Ya wis, kita A sama dengan 1 berarti 7 tambah 1 sama dengan 8. Habis dibagi 3? Enggak. A sama dengan 2 berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Habis dibagi 3? Yoi. Berarti kalau dia A sama dengan 3 berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Habis dibagi 3? Enggak. A sama dengan 6. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Habis dibagi 3? Enggak juga. A sama dengan 7 sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14. Habis dibagi 3? Oh, enggak juga. Oke, jawabannya cuman B aja. Oke, mudah kan teman-teman? Soal nomor 8. Manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 11? Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu bro, apa ciri bilangan habis dibagi 11. Ciri bilangan habis dibagi 11. Oke, dibagi 11. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 11 itu adalah jika jumlah digit, saling berganti tanda. Oke, saling berganti tanda habis dibagi 11. Oke, habis dibagi 11 gitu bro.
Jadi maksudnya gini bro, misalkan yang A itu adalah 4646652. Jadi digit penyusunnya itu saling berganti tanda. 4 kurang 6 tambah 4 ya, kurang 6 tambah 6 kurang 5 tambah 2. Oke, lihat. Ini kan 6 sama 6 habis itu aja ya. 4 kurang 6 min 2. Min 2 tambah 4, 2. 2 dikurang 5 min 3. Min 3 tambah 2 min 1. Apakah min 1 habis dibagi 11? Enggak bro. Terus yang B. 4, 9, 9, 7, 7, 4. Oke, 4 min 9 tambah 9 min 7 tambah 7. Terus min 4. Oke bro. Min 9 sama 9 habis, min 7 sama 7 habis, 4 sama min 4 juga habis, berarti 0. Apakah 0 habis dibagi 11? Yo habis otomatis bro, berarti habis dibagi 11. Oke, 0 bagi 11 ya 0. Terus C, 4, 6, 6, 4, 5, 4. Terus 4 dikurang 6, tambah 6, kurang 4, tambah 5, min 4 gitu ya bro. 6 sama min 6 habis, 4 sama min 4 habis, 5 kurang 4, 1. Apakah 1 habis dibagi 11? Enggak bro. Oke, sekarang D. Yang terakhir, 4, 7, 5, 5, 4. Dimana 4 dikurang 7. 4 dikurang 7, ditambah 5, min 5, tambah 4. Min 5 sama 5 habis, 4 kurang 7 min 3, min 3 tambah 4, 1. 1 juga tidak habis dibagi 11 bro. Oke, jadi yang habis dibagi 11 berapa bro? Berarti yang B. Oke gitu ya. Jadi ciri habis dibagi 11 itu digitnya dijumlah tapi bergantian tanda. Nah hasilnya itu habis dibagi 11 atau enggak. Oke, gampang kan? Yuk next ke soal berikutnya. Nah, manakah bilangan berikut ini yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 9? Oke, pertama kita harus tahu dulu ciri habis dibagi 3 kan kita sudah bahas tadi di soal sebelumnya. Oke, ciri habis dibagi 3. Oke, dibagi 3 ya bro. Nah, ciri habis dibagi 3 ini jika jumlah digitnya habis dibagi 3. Nah, jadi 3 sama 9 itu mirip, tapi jumlah digitnya habis dibagi 3. 9 juga sama. Ciri habis dibagi 9 itu jika jumlah digitnya habis dibagi 9 juga, habis dibagi 9. Kalau dia habis dibagi 9, otomatis dia habis dibagi 3. Tapi kalau dia habis dibagi 3, belum tentu habis dibagi 9. Jadi gitu ya bro ya. Jadi kita mau cek nih satu persatu. Oke, dari yang A dulu. Yang A berarti yang A. Oke, berarti 3, 1, 4, 1. Kita mau jumlah nih digitnya. 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Nah, bilang ini nih habis dibagi 3. Habis dibagi 3 karena jumlah digitnya bisa dibagi 3. Dan habis juga dibagi 9. Oke, berarti 2. Berarti A tidak memenuhi ya. Karena yang ditanya adalah habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 9. Terus yang B, cek lagi. 3, 2, 2, 2. Berarti 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oke, 9 lagi. Otomatis habis dibagi 3 dan 9. Berarti yang B tidak memenuhi juga ya bro. Terus yang C, 4, 1, 2, 2. 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Nah 9 juga otomatis dia tidak memenuhi. Berarti yang D sekarang kita cek nih yang terakhir. Nah ini yang E ini adalah none of this ya. None of this. Oke. Terus yang D itu 5, 2, 7, 1. Dimana 5 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 1. Oke, hasilnya 5 tambah 2, 7. 7 tambah 7, 14 tambah 1, 15. 15 ini habis dibagi 3, ya kan? Bagi 3. Terus 15 bisa nggak habis dibagi 9 nggak? Enggak, karena 15 nggak bisa dibagi 9. Dan tidak habis dibagi 9 gitu maksudnya bro. Jadi ciri habis dibagi 3 itu mirip dengan ciri habis dibagi 9.
sama-sama hasil jumlah digitnya itu bisa dibagi 3 atau bisa dibagi 9. Kalau dia digitnya habis dibagi 9, otomatis dia habis dibagi 3. Tapi kalau dia digitnya habis dibagi 3, kayak 15, belum tentu dia habis dibagi 9. Oke, berarti pilihannya D ya. Oke, paham ya? Jadi kalau ciri habis dibagi 3, di jumlah digitnya habis dibagi 3. Begitu juga ciri habis dibagi 9, jumlah digitnya harus habis dibagi 9. Oke, paham ya bro ya? Yuk, next soal berikutnya yaitu nomor 10. Nah, di nomor 10 ini 996 AB itu habis dibagi 80. Nilai A plus B sama dengan berapa? Nah, 80 berarti kita ada 2 nih. Jadi 996 AB itu kan habis dibagi 80. Nah, 80 ini kan 8 kali 10 ya. Nah, 8 kali 10 berarti 996 AB itu habis dibagi 10 dan habis dibagi 8. Oke, kita mau mulai dari yang pertama. Ciri habis dibagi 10. Habis dibagi 10. Nah, ini kan cirinya cuma satu. Digit terakhir itu kan harus 0. Berarti B-nya otomatis B-nya akan sama dengan 0. Oke, taram, dapat yang B. Selesai kan? Terus yang kedua. Nah, yang kedua habis dibagi 8. Ciri habis dibagi 8 kan kemarin lagi. Barusan kita sudah bahas 3 digit terakhirnya. Berarti 6AB ini karena B-nya sudah 0, berarti karena B-nya tadi 0, berarti 6A kali 0 ini harus habis dibagi 8. Oke, kita mau cek nih A-nya karena A tambah B ya ditanya, kan ini A tambah B. A ditambah B sama dengan titik-titik. Karena A ditambah B-nya 0 sama dengan titik-titik, berarti A-nya sama aja. A tambah B kan sama aja kita nyari A kan. Ya udah kita ganti aja nih nilai A, B, C, D ke A ini. Berarti kita cek dulu yang pertama. Kalau A-nya 3, kalau A-nya sama dengan 3, maka 630 bisa nggak dibagi 8? Oke, 8 kali ini nggak bisa ya, mendekati, berarti kan 64 ya. Berarti tidak habis dibagi 8. Berarti kan 567, berarti 56. Itu 70 ya di sini ya. Ini tidak habis dibagi 8. Terus yang A-nya sama dengan ini, yang kedua. A-nya sama dengan 5. Kita ganti 5, maka 650 habis nggak dibagi 8? Oh enggak, ini kan 8, 64 ya. Sisanya 10 bagi 8 juga tidak habis. Terus yang berikutnya, cek lagi kalau dia A-nya 6. A-nya 6, kalau A-nya 6 maka dia berarti 60 habis nggak dibagi 8? Oh enggak juga, berarti 8 sih kan 64 ya. Berarti sini 20 tidak habis dibagi 8. Dan terakhir kita cek yaitu 8. A sama dengan 8 berarti 680. Oke, kita cek 680 habis bagi 8 enggak? Berarti 8, sini 64, di sini 40 bagi 8 5 habis dibagi 8. Oke, berarti A-nya 8, berarti A tambah B ya 8. Taram, D. Gitu ya maksudnya. Kok tiba A-nya 8? Ya itu tadi udah dijelaskan, karena B-nya tadi kita udah dapat 0, maka otomatis A tambah B itu sama dengan nilai A itu sendiri. Maka nilai A aja kita ganti satu persatu. Oke, paham ya? Next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu nomor 11. Manakah bilangan di bawah ini yang habis membagi 4 pangkat 61 ditambah 4 pangkat 62 tambah 4 pangkat 63 tambah 4 pangkat 64. Jadi langkah pertama nih bro, kita itu harus bisa faktorkan. Jadi 4 pangkat 61 ditambah 4 pangkat 62 ditambah 4 pangkat 63 ditambah 4 pangkat 64 nih bro. Jadi kita faktorkan, nih punya pangkat 4 pangkat 61 semua ya. Jadi kita faktorkan 4 pangkat 61 difaktorkan 4 pangkat 61 dibagi 4 pangkat 61 kan 1 ya. Ditambah ini 62 dikurang 61 kan berarti 4 pangkat 1 ditambah 63 dikurang 61 4 pangkat 2 ditambah 63 dikurang 61 4 pangkat 3. Oke. Di sini kan 4 pangkat 61 dikali 1 tambah 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 3 64 bro. Oke,
Oke, berarti 4 pangkat 6 1. 1 tambah 4 5. 5 ditambah 16 tambah 64 berarti 80. Oke, berarti 4 pangkat 61 dikali 85. Nah, 85 ini kita pecah nih, Bro. 61 dikali 85 ini kan bisa dibagi 5 nih. 5 dikali 18 kali 5 90 ya. Berarti sini 17 ya. 17 berarti kan 17 kali 5. Benar ya, Bro ya? 17 kali 5 kan 85. Oke, 17 kali 5 85. Nah, karena ini tidak ada 5-nya, kan otomatis tidak ini memenuhi, yang B tidak memenuhi, D juga tidak memenuhi. Ada 10. 10 kayaknya kan memenuhi, ada 4 di sini. Berarti 4 pangkat 61 kita jadiin 4 pangkat 60 kali 4 pangkat 1 dikali 5 dikali 17. Sederhanakan gitu aja. 4 pangkat 60 dikali 4 kali 5 kan 20 ya. Berarti atau kali gini aja 20 dikali 17. Otomatis kan ini faktornya. Atau 4 pangkat 60 dikali 2 dikali 10 kali 17. Nah, karena ada faktor 10 nih di sini, otomatis bilangan ini ya habis dibagi 10. Taram C, gitu aja sih, Bro. Kalau bisa punya cara yang lebih cepat, silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, manakah bilangan di bawah ini antara bilangan Bro? Oke, nomor 12. Manakah jumlah bilangan bulat yang terletak antara 9 dan 53? Even number ini kan bilangan bulat ya, Bro. Ini bilangan bulat. Even number itu bilangan bulat ya. Jadi kita disuruh mana jumlah, sum itu kan jumlah, menyatakan jumlah dari bilangan bulat antara 9 dan 53. Oke, berapa? Jadi bilangan bulat antara 9 kan nggak ikut karena diantaranya. Berarti mulainya dari 10, terus 12, terus 14 sampai ke 52. Oke, gitu ya. Jadi kita nanti pakai deret aritmatika. Nah, kita akan pakai deret aritmatika. Yang pertama, dengan suku pertamanya itu sama dengan 10, Bro. Oke, bedanya kan udah tahu kita, bedanya 2. Yowis, tapi kita nggak tahu nih 52 ini suku keberapa. Makanya kita cari dulu N dari 52-nya. Jadi kita cari UN, berarti UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya tadi 10, UN-nya 52, N-1 dikali B-nya 2. 52 kurang 10, 42. Sama dengan N-1 dikali 2. Sama-sama bagi 2, Bro. 21 sama dengan N-1. Berarti N-nya berapa, Bro? 22. Nah, dapat N22. Terus kita mau cari jumlah 22 suku pertama S22. SN kan tahu rumusnya ya. Kalau SN kan tahu rumusnya. Saya tulis 2 SN deh biar nggak bingung. Dimana SN itu sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Ditambah UN. Karena suku pertama dan terakhirnya udah diketahui. Oke, karena dia S22 sama dengan 22 per 2 dikali A-nya tadi 10 ditambah UN suku terakhirnya 52. Oke, ini kan 11 ya. 11 dikali 62 ya. 11 dikali 62. Berarti 682 gitu ya, Bro ya. Oke, dapat hasilnya. Tara, mudah ya. Soal nomor 13. Hari ini hari Senin. 3 pangkat 100 hari lagi itu hari apa? Oke ya. Jadi begini konsepnya. Karena 1 minggu, satu minggu itu sama dengan 7 hari. Otomatis hari-hari itu akan mengulang terus ya. Senin, 7 hari lagi ketemu Senin, 7 hari lagi Senin, dan seterusnya. Jadi kita akan mencari kelipatan 7. Jadi intinya kelipatan dari 7 mendekati 3 pangkat 100. Oke ya. Bagaimana caranya? Ya udah, kita pakai konsep yang ini. Kalau kita mau pangkatkan ini kan nggak selesai-selesai. Mau dipangkat terus cari kelipatan 7-nya susah. Jadi gini, kalau dia ada konsepnya A ditambah B pangkat 2, itu kan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lihat 2 yang di depan ini.
Berarti dia kan punya kelipatan A. Ada A, berarti A ditambah 2B. Ini kelipatannya ditambah B kuadrat. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau dia 8 misalkan 8, jadi 8 ini kan kita tulis dalam bentuk 7 ditambah 1. Oke ya. Maka kalau 7 tambah 1, 7 ditambah 1 pangkatkan 2, berarti hasilnya adalah 7 kuadrat ditambah 2 kali 7 ditambah 1. Oke, depannya ini berarti 7 dikali 7 ditambah 2 ditambah 1. Berarti ini kan 7 dikali 9. Oke, berarti 2 di depannya itu merupakan kelipatan 7. Dan 1 ini merupakan sisanya. Oke, paham ya? Terus kalau dia ini misalkan 28 dikurang 1. Nah, kuadrat berarti sini 28 kuadrat dikurang 2 kali 28 dikali 1. Oke, ditambah 1. Kuadrat 1 ya. Oke, di sini depan ini kan punya 28 semua, berarti 28, di sini 28 min 2 ditambah 1. Oke, berarti ini sama dengan berarti 28 dikali 26 sisanya 1. Oke, ini sisanya ya. Ini dikatakan sisa, ini dikatakan sisa. Nah, jadi konsepnya begini, Bro. Karena kita mau mendekati 3 pangkat 100, berarti kita cari dulu kelipatan 7 yang mendekati 3 pangkat berapa. Kalau 3 ini kan kita tulis dalam bentuk 7 min 4. Kalau kita mau pangkatkan banyak, pangkatkan 2 aja, kan muncul masalah baru. 4 pangkat 2. Ribet. Kalau dia 3, terus kita coba 3 pangkat 2-nya, Bro. 3 pangkat 2 kan 9. 9 itu kan 7 ditambah 2. Mau kalau kita pangkatkan 2 aja, ketemu lagi masalah baru, nanti 2 pangkat 2. Oke, kalau 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 5 aja udah susah. Oke ya. Terus caranya, cari yang bisa lebih sederhana. Misalkan kalau dipangkatkan itu, kita gampang hitungnya. Kayak 1 mau dipangkatkan berapapun 1. Oke, kita mau cari pendekatan. Jadi 3 pangkat 7, kelipatan 7 yang mendekati 3 pangkat berapa, yang kalau bisa penjumlahannya 1 atau sisanya 1 atau gimana. Oke, misalkan 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3 kan 27 nih, Bro. 27 ini kan bisa ditulis 28 min 1. Nah, ini kan enak maksudnya. 28 min 1 pangkatin 2. Jadi di sini kan sisanya kita mau ngeliat ujungnya, lihat dari polanya tadi, lihat ya ujungnya aja, Nah, jadi kalau dia dipangkatkan, jadi di sini kita mau lihat, jadi 3 pangkat 100. Nah, kita mau lihat ini ya, sama dengan, nah karena dia 3 pangkat 3, kita bentuk 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 dipangkatkan supaya dia mendekati 100 kan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 33 ya, kan 99 ya. Dikali 3 pangkat 1. Nah, di sini 3 pangkat 3 kan 27 pangkat 33 dikali 3. Di sini berarti 27 kan ditulis 28 min 1 pangkat 33 dikali 3. Udah, kita nggak usah pikirin 28-nya. Karena kenapa? Karena kalau 28 kan kelipatan dari 7. Berarti ngulang terus harinya. Otomatis kita lihat aja, berarti min 1 pangkat 3 dikali 3. Berarti min 1 kali min 1 pangkat 33 kan min 1 ya, pangkatnya ganjil, dikali 3. Berarti hasilnya min 3. Oke, maksudnya min 3. Karena min 3 ini berarti ngelihatnya gini, kalau dia min 3 berarti 3 hari sebelum hari Senin. Berarti dimulai dari Senin, di sini Minggu, di sini Sabtu, di sini berarti Jumat. Berarti harinya adalah hari Jumat. Oke, gitu, harinya hari Jumat, Friday. Nah, soal nomor 14, jika sebuah angka dibagi dengan 56 memperoleh sisa 29, dan jika dibagi dengan 8 sisanya berapa? Jadi gini, Bro. Jadi sebuah bilangan, misalkan itu bilangan tuh X. Bilangan X itu akan terdiri dari
pembagi, terus ada, jangan ini ya, kita P aja pembagi, lalu dikali hasil bagi ditambah namanya sisa. Oke, namanya sisa. Ini pembagi, hasil bagi, dan sisa. Itu yang katakan X. Oke, jadi X itu dibagi dengan 56, hasil baginya anggap aja H aja tetap. Dikali H ditambah sisanya 29. Oke, maka X itu kalau dibagi 8 berapa? Yang ditanya ada, jadi pertanyaan adalah X itu dibagi 8 berapa, bro? Ya udah, ini diubah aja. X-nya kita ganti, berarti 56H ditambah 29 dibagi 8 itu berapa? Terus hanya gimana? Hanya terserah kita mau ganti 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Jangan kelipatannya aja, bro. Jadi begini, kita ambil aja yang mudah nih 1. Berarti ini sama dengan 56 dikali 1 ditambah 29 per 8. Oke, sama dengan 56 tambah kali 1 kan 56 tambah 29. Berarti 29 tambah 56 itu 85 per 8. Oke, berarti itu sama dengan 80 ditambah 5 dibagi 8. 80 kan habis dibagi tuh ya. Maka sisanya berarti dia 5. Berarti langsung aja 80 bagi 8 kan 10 ditambah 5 per 8. 5 ini kan sisa. Atau kalau bingung ya gini aja, langsung 5, 85 bagi 8 sama dengan 10, sini 80 per 5. Ya udah, ini katakan sisanya. Oke. Gitu. Terus kok diambilnya 1? Gimana kalau ngambilnya 2? Ya udah, coba aja, bro. 5 diambil 2. 56 kali 2 ditambah 29 per 8. 56 kali 2 itu 112 ya. 112 tambah 29 dibagi 2. Berapa, bro? 112 bagi tambah 29 141. 141 dibagi 2, bro. Kok dibagi 2? 8, bro. Di sini 8. Oke ya, kita bagi aja 141 dibagi 8. Oke, sama dengan 8 berarti 1, 8 sini ya, bro. 8. Terus dikurang berarti 14 kurang 8 61. Oke, sekarang kelipatan 6. Sini 7 ya, berarti 56. 61 kurang 56 5. Berarti sisanya juga 5. Berarti ini sisanya itu 5 juga, bro. Oke, jadi nggak masalah dia mau kelipatan, hanya kita ganti hasil baginya itu adalah 1, mau 2, mau 3, mau 4, nanti akan sisanya bakal sama. Tapi yang lebih mudah kita pilih 1 aja, bro. Soal nomor 15, dalam suatu pembagian sisanya itu 0 ketika seorang siswa itu mengalami kesalahan yang membagi dengan 12 yang seharusnya dibagi 21 dan hasilnya adalah 35. Berapa hasil yang sebenarnya? Gitu, maksudnya gitu ya. Jadi misalkan suatu bilangan itu adalah X itu terdiri dari pembagi, hasil bagi, dan sisa tadi. Oke. X ini tadi dibagi oleh siswanya dengan 12 yang seharusnya 21. Oke. X ini berarti pembaginya 12, hasil baginya berapa? 35, sisanya 0. Oke, gitu ya. Lalu udah jelaskan ini X ini berapa? Oh ya udah, X ini berarti 12 dikali 3, 35. Yang seharusnya itu dibagi dengan 21. Berarti bilangan X ini, berarti X ini per 21 itu sama dengan 12 kali 35 per 21. Oke, coret-coret sama-sama bagi 7, 3. Sini 5, bro. Sama-sama bagi 3. Sini 1, sini 4. Berarti hasilnya adalah 20. Oke, bro. Jadi hasil yang seharusnya itu adalah 20. Jadi maksud soalnya gitu ya, bro ya. Oke, gampang kan? Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 16, bilangan M bersisa P apabila dibagi 14, bersisa Q apabila dibagi 7. Apabila P sama dengan Q plus 7, manakah nilai M yang mungkin? Berarti nilai M itu terbentuk dari 14 dikali hasil baginya. Hasil baginya anggap aja H tadi ditambah sisanya tadi P. Terus M itu apabila dia dibagi 7, berarti 7 dikali hasil baginya H ditambah Q, sisanya Q.
dengan P itu sama dengan Q plus 7. Oke. Jadi kita mau hitung satu persatu. Anggap aja M itu 45 nih yang pertama. Oke, 45 itu sama dengan, kan dibagi 14 berarti kelipatan 14. 14 kali 3 ditambah 14 kali 3 kan 42 nih. Berarti supaya jadi 45 ditambah 3. Berarti inilah sama dengan P-nya. Terus kalau gitu 45 kalau dibagi 7 cari kelipatan 7 berarti 42 ya. 7 kali 6 juga. Berarti 7 dikali 6 42 ditambah 3. Oke, Q-nya juga 3. Bener nggak? P itu sama dengan Q plus 7. Salah. Karena ini sama dengan P sama dengan Q. Oke, P sama dengan Q. Berarti ini tidak memenuhi ya. Terus yang kedua, kita cek yang A. Yang A ini, yang B dulu. Yang B, 53 itu sama dengan, lihat kelipatan 7 14, ya nggak, 14 dikali, kalau 14 kali 4 kan 56, berarti tetap ya 14 kali 3 ditambah berarti 42. 42, 53 dikurang 42 berarti 11. Berarti P-nya di sini sama dengan 11. Terus 53 kalau dibagi 7 berarti 7 dikali 7 ya yang mendekati 49. 49 53 kurang 49 berarti di sini 5. 53 dikurang 49 4 dong, Bro. 4 berarti Q itu sama dengan 4. Benar enggak nih? P itu sama dengan Q plus 7. Oh benar, 4 tambah 7 11. Berarti B itu memenuhi. Terus kita cek lagi yang C biar lebih paham lagi yang C. Nah, yang C itu 72. 72 itu 14 kali berapa kelipatannya? 14 kali 5 ya. 5 kan 70. Ditambah 2 berarti kan sama dengan, maka P-nya sama dengan 2. Oke. Di sini kalau 72 7 dikali 10 ya, sama dengan ditambah berarti 70, di sini 2 juga. Berarti Q sama dengan 2. Berarti ini kan enggak memenuhi, P sama dengan Q, yang ini tidak memenuhi. Terus yang D terakhir. Yang D itu adalah yang D terakhir 85, belum, masih ada 100. 85 berarti 85 itu 14 kali berapa? 14 kali 7 udah kebanyakan, Bro. 14 kali 5 aja sudah 70. 14 kali 6 berarti ya. 14 kali 6 berarti sini ditambah 14 kali 6 kan 84, berarti ditambah 1. Berarti sini P-nya sama dengan 1. 85. Terus tuh kalau dia 7 kali berapa? Kali 10 kali 11 77 kali 12 84. Berarti kali 12 ditambah 84 tambah 1 ya. Maka Q juga sama dengan 1. Oke. Yang E terakhir, yang E, ini D, yang E 100 sama dengan 14 kali berapa? 14 kali 8 ya. 14 kali 8 berapa? 14 kali 8 itu 2. 3 kebanyakan, nggak mungkin. Berarti 14 kali 7 ya. 14 kali 7 8. Di sini 2 itu 98. Berarti 14 kali 7 ditambah sisanya 2. Berarti P-nya sama dengan 2. Terus 100 berarti 7 kali berapa ini, Bro? Ya tinggal sama aja, berarti 7 kali 14 dibalikan ya. Berarti 7 kali 14. 7 kali 14 ya itu tadi ya, 98 ditambah 2. Berarti Q-nya juga sama dengan 2. Oke, nggak memenuhi, ini nggak memenuhi, yang memenuhi hanya B. Berarti bisa ya dipahami, berarti jawabannya adalah B. Oke, next soal berikutnya. Diberikan persamaan berikut di mana P dan Q adalah konstanta. Q bernilai 5 lebih kecil dari P. Ini artinya ini Q 5 lebih kecil dari P. Berarti Q min 5 sama dengan P. Atau bisa juga P ditambah 5 sama dengan Q. Oke ya. Q bernilai 5 lebih kecil dari P. Atau P Q itu P plus 5. Oke, sama aja ya. Nah, konsepnya gitu. Nah, sekarang manakah pernyataan ini yang benar? Jadi
Yang mana mau kita eliminasi? Oh, P-nya kita ganti. Oke. Berarti dia 2X ditambah P sama dengan 7X min 3. Berarti P-nya sama dengan 7X kurang 2X, 5X min 3. Oke, yang satunya 2Y mi tambah Q sama dengan 7Y min 3. Berarti Q sama dengan 7Y kurang 2Y berarti 5Y min 3. Wes, yang ditanya apa? X sama Y, tinggal ganti P-nya. P-nya ya ini. Q min 5 kalau P ya. Berarti Q min 5 sama dengan 5X dikurang 3. Berarti sini 5X, sini berarti Q sama dengan 5X plus 2 ya. Nah, Q sama dengan 5X plus 2. Nah, sekarang Q ini kita ganti deh ke sini. Persamaan yang kedua ya. Berarti 5X ditambah 2 sama dengan 5Y dikurang 3. Berarti 5X ini ya, 5X sama dengan 5Y dikurang 5. Kurang 5 ya. Berarti sama-sama bagi 5. Berarti X sama dengan Y min 1. Oke. Y min 1. Berarti X bernilai 1 lebih kecil dari Y. Atau kita bisa buat X plus 1 sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang dilihat. Berarti X ini bernilai 1 lebih kecil dari Y. Oke. Ini ya, berarti X itu bernilai 1 lebih kecil dari Y. Maksudnya ini kan X bernilai 2 lebih kecil dari Y. Oke, berarti X min 2 sama dengan Y. Sini X min 1 sama dengan Y. Kan gitu ya. Ini X sama dengan Y. Terus ini X bernilai 1 lebih besar dari Y. Berarti X ditambah 1 sama dengan Y gitu ya. X bernilai 1 lebih... Oh, salah ini. Salah, bro. Dua lebih kecil dari Y. Min 2. Soal nomor 17 diberikan persamaan berikut di mana P dan Q adalah konstanta. Q bernilai 5 lebih kecil dari P. Oke. Q itu bernilai 5 lebih kecil dari P. Berarti Q itu sama dengan 5 lebih kecil dari P. Berarti P min 5. Oke gitu ya. Q bernilai 5 lebih kecil dari P. Oke itu ya. Artinya P ini sama dengan Q ditambah 5. Oke ya. Terus kita punya persamaan yang kedua. 2X ditambah P sama dengan 7X min 3. Oke, berarti P sama dengan 5X min 3. Terus persamaan yang kedua. 2Y ditambah Q sama dengan 7Y min 3. Berarti Q sama dengan 5Y min 3. Oke. PQ kita mau ganti.
P tadi apa? Q plus 5. Berarti P-nya tuh Q plus 5 sama dengan 5X min 3. Berarti Q itu sama dengan 5X min 8. Oke ya, lanjut. Nah, Q sama dengan 5X min 8 ini kita ganti ke persamaan kedua. 5X min 8 sama dengan 5Y min 3. Berarti 5X sama dengan 5Y ditambah 5. Sama-sama bagi 5, berarti X sama dengan Y ditambah 1. Oke, gitu ya. Artinya nilai X ini 1 lebih besar daripada Y. Nilai X bernilai 1 lebih besar daripada Y. Itu maksudnya gitu ya. Bro, bisa dipahami ya? Soal nomor 18, dua bilangan ganjil A dan B kurang dari 10. Jika A per B merupakan bilangan prima, maka A tambah B yang mungkin adalah. Jadi gini, A1, 1, 4, 16, 3, 12, 18. Jadi pada soal ini hitung kalau satu benar, ingat kalau ada soal-soal kayak gini, kalau satu benar, tiga pasti benar. Oke. Oke, yang kedua, kalau satu salah, 3 pasti salah juga. Kenapa? Karena 1 sama 3 selalu berpasangan nih. Oke. Ya. Kalau 2 bisa bertiga, bisa berdua, sedangkan 4 bisa sendiri malahan. Jadi kita cek aja. 1 benar. Otomatis 3 pasti benar. Jadi nggak usah dicek yang nomor 3 biar hemat waktunya ya. Jadi bilangan ganjil nih, bilangan ganjil. Kita mau cari bilangan ganjil. Kurang dari 10, berapa aja tuh bilangan ganjilnya? Berarti bilangan ganjilnya yaitu 1, 3, 5, 7, 9 bro. Lalu terus dia dibentuk menjadi A per B, bilangan prima. Bilangan prima. Dari semua bilangan ini, bilangan prima ini, yang mungkin terjadi yaitu bilangan primanya ada 3, 5, 7, ya kan gitu ya. Nah 3 ini dibentuk dari berapa bisanya? 3 per 1. Terus bisa juga dengan 9 per 3. Langsung aja berarti 3 tambah 1 itu 4. Atau 9 tambah 3 berarti 12. 4 sama 12. Ada ini berarti ini memenuhi, ini memenuhi. Oke 5 per 1 berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Sama dengan 6. Terus ini 7 per 1. Maka 7 tambah 1 sama dengan 8. Ada nggak bro yang 2 ini 6, 8? Oh nggak ada. Berarti cuma 1 dan 3. Berarti jawabannya B. Gitu aja bro. Mudah kan? Allah aneh-aneh. 19. Jika A tambah 3 sama dengan 6. Sedangkan B adalah bilangan bulat negatif antara min 9 dan 7. Oh, pernyataan di bawah ini yang benar. Oh, gampang nih. Berarti A tambah 3 sama dengan 6 bro. Berarti A-nya sama dengan 3. Sedangkan B bilangan negatif antara min 9 dan 7. Berarti B-nya sama dengan min 8. Mau cek. Yang pertama A lebih dari B. Benar. 3 lebih dari min 8. Oke, yang kedua 3 kali A-nya tadi 3 ditambah B. Tambah min 8 lebih dari 0. Maka 3 kali 3 kan 9. Dikurang 8 lebih dari 0. 1 lebih dari 0 benar. Terus A kuadrat dikurang dari B kuadrat. Berarti benar nggak? 3 kuadrat kurang dari min 8 kuadrat. Maka 9 kurang dari 64. Oh benar juga bro. Oke yang terakhir bro. Berarti A kuadratnya tadi berarti 3 kuadrat ditambah 2A, 2 kali 3 dikurang 15. Sama dengan 9 ditambah 6 min 15. Oke sama dengan 0. Benar juga bro. Berarti A 1, 2, 3, 4 benar semua. Berarti pilihannya adalah E. Semua jawaban benar. Oke mudah kan? Next soal 20, nomor 20. Jika X bilangan ganjil antara 11 dan 40. Sedangkan Y bilangan genap antara 11 dan 40. Berarti bilangan ganjil X itu bilangannya berarti
bilangan ganjil ya, 13, 15 sampai 39. Sedangkan Y bilangannya itu adalah 12, 14 sampai 38. Kenapa? Karena 40 nggak ikut. Nah, sekarang kita mau cari pakai deret aritmatika. Tapi yang jadi masalahnya 39 dan 38 ini nggak tahu kita suku ke berapa. Oke, kita mau cek nih, kita suku ke berapa. Jadi karena jumlah bilangan, banyaknya bilangan 11 sampai 40 genap dan ganjil itu sama. Nanti dicek aja kalau nggak percaya. Maka kita cukup cari aja salah satunya. Oke, kita mau cek ya. Maka yang ganjil misalkan. Suku ke 39 UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. Kali B. UN berarti kan suku terakhirnya 39 sama dengan A-nya tadi 13, suku pertama. N-1 kali B bedanya 2. 39 kurang 13 26 sama dengan N-1 dikali 2 coret-coret. Sini 13 sama dengan N-1 berarti N-nya sama dengan 14. Berarti ini jumlah sukunya 14, yang ini juga pasti ini 14 juga. Ini juga 14. Oke, jadi kita mau hitung jumlah deretnya. Sama aja ya, deret artinya kan jumlah. Berarti S yang ganjil dulu ya, yang ganjil S ganjil ya. S ganjil. Nah, sama dengan 14 per 2, jadi N per 2 dikali A ditambah UN. Suku pertama dan terakhir. S ganjil sama dengan N per 2, berarti 14 per 2 dikali A-nya tadi 13 ditambah 39. Sama dengan 7. Di sini 52. 7 kali 52, 350 tambah 14, 364. Bener ya, 364. Terus kita mau cek lagi S genap. Sekarang kita mau cek yang S genap. Jumlah yang genapnya. Sama dia N per 2 tadi. N per 2 langsung aja 14 per 2 dikali A tadi yang genap 12. Tambah suku terakhirnya 38. 14 bagi 2, 7 dikali 12 tambah 38, 50. Berarti 350. Berarti jumlah genap 350, jumlah ganjil 364. Berarti otomatis apa? X lebih besar dari Y. Oke, itu dia pilihannya, yaitu yang D. Oke, sekian pembahasan dari kami. Kalau ada saran, ada alternatif jawaban yang lebih singkat, atau ada request dari teman-teman semua, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.